kelompok 4 khususnya pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Dan di sini kami akan mewawancari beberapa pihak-pihak yang ada di SDN 1 Perempuan. Nah, yang pertama yang kami wawancarai adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah guru atau wali kelas, dan yang ketiga siswa. Oke, langsung saja kita wawancarai kepala sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk tugas mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Nah, di sini kami akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SDN 1 Perempuan. Nah, sebelumnya mohon izin Bapak atas nama siapa? Saya atas nama Pak Sukirman SPD. Asalnya apa, Pak? Saya asli Lombok Tengah, tetapi saat ini tempat tinggal di Pagesangan, dekat kampus Muhammadiyah juga. Baik. Oke, sebelumnya izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Wahini dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anggun. Perkenalkan, nama saya Dita. Oke, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai penerapan manajemen berbasis sekolah di SDN 1 Perempuan. Mohon izin ya Bapak, pertanyaan pertama, apa visi dan misi sekolah yang mendasari penerapan MBS di sini? Visi dan misi sekolah SD 1 Perempuan saat ini adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil dan berprestasi berdasarkan dengan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Mantap. Oke, jadi itu visi dan misi SDN 1 Perempuan ya. Itu baru visinya aja. Visinya. Sedangkan misinya ada yang sudah kita masukkan dalam program itu ada 6. Yang pertama menciptakan sekolah yang bernuansa religius. Yang kedua melaksanakan pembelajaran PAIKAM. Yang ketiga menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk dan indah. Yang keempat meningkatkan kedisiplinan seluruh komponen sekolah. Yang kelima mewujudkan kerjasama yang harmonis baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir meningkatkan kompetensi siswa agar mampu bersaing ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mantap. Visi dan misinya luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, untuk pertanyaan kedua Bapak, lalu bagaimana strategi Bapak dalam atau sekolah ini dalam mengimplementasikan MBS? Ya, banyak sekali. Yang pertama dalam kegiatan proses belajar mengajar, siswa guru sudah dibagi menurut kelas masing-masing. Nah, yang kedua ada mata pelajaran yang diampu di sini ada agama, penjaskas, dan ada juga yang lain yaitu bahasa Inggris dan muatan lokal. Mantap, berarti ada beberapa mata pelajaran ya yang dikhususkan untuk beberapa itu yang secara kurikulum, tetapi ada juga yang di luar kegiatan sekolah. Seperti kegiatan rambel, kegiatan pramuka. Nah, cuman itu yang sedang dilaksanakan di sekolah ini. Ya, berarti untuk ekstra kurikulernya ya. Oke Bapak, berarti tadi ada juga siswanya yang mengatakan bahwa di sini tuh diadakan lomba mewarnai ya? Oh iya, kebetulan ini buktinya. Mantap. Ini. Oh, kaligrafi. Iya. Luar biasa. Ini semuanya. Saya lupa tadi. Ini semuanya adalah karya siswa. Oke teman-teman, bisa dilihat beberapa karya siswa dari SDN 1 Perempuan. Luar biasa banyak sekali ini. Ini sudah dibawa ke tingkat kabupaten. Wow, mantap. Makanya belum dipajang. Kemarin sudah diadu di tingkat kabupaten. Ini kaligrafi karya siswa semua. Luar biasa sih. Banyak sekali kemarin, tetapi diambil di dinas juga untuk dokumentasi. Wih, mantap. Ini yang kecil-kecil ini. Nah, boleh ini dilihatin. Banyak sekali. Nah, ini semua sudah dipajang kemarin.
Oke teman-teman, beberapa karya dari siswa SDN 1 Inilah perempuan, ya. anunya. Luar biasa. Oke, luar biasa ya teman-teman. Beberapa karya dari perlombaan mewarnai dari SDN 1 perempuan. Oke, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana keterlibatan guru, orang tua, dan siswa dalam pengambilan keputusan di bawah sistem manajemen berbasis sekolah di sekolah ini? Sangat-sangat transparan dan baik, karena sebelum kita kan membuat program beserta anggarannya per awal tahun pelajaran. Dia beda per anggaran, tahun anggaran dan per tahun pelajaran. Kalau kita ini di sekolah menggunakan per tahun pelajaran, biasanya di bulan Juli. Di bulan Juli kita buat programnya sama anggarannya. Nah, di saat itulah kita ketemu dengan semua guru dan mengundang beberapa perwakilan dari wali murid, terutama yang masuk dalam anggota komite sekolah. Itu. Berarti sangat transparan untuk mengajak ya orang tua siswa dalam, karena ada komite di masing-masing sekolah ini kan. Gitu, Bapak. Baik, langsung saja pertanyaan selanjutnya. Lalu apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan MBS ini? Kemudian cara mengatasinya, Bapak, bagaimana? Iya, kalau masalah manajemen berbasis sekolah ini sebenarnya kalau tantangan yang terlalu berat itu tidak ada yang terlalu berat. Cuman anak-anak ini biasanya kesulitan di buku paket kan untuk pembelajarannya. Oleh karena itu sekolah sudah menganggarkan satu anak satu buku. Jadi anak-anak itu tidak membeli buku paket. Sekolah sudah membiayai dengan anggaran yang sudah dianggarkan, karena di sini sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dia beda kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Nah, jadinya terus sesuai dengan perkembangan zaman, buku siswa itu berubah-ubah. Jadinya, tetapi kita alhamdulillah boleh dicek itu satu anak banding satu bukunya. Tidak satu, kalau sekolah lain mungkin satu buku dua anak, tapi di sini satu buku satu anak. Iya. Berarti ada anggaran ya, Bapak? Iya. Diterima. Memang itu sudah kita maksimalkan. Kalau anggaran itu kan tergantung dari sekolah masing-masing. Tetapi kami di sini sangat-sangat memperhatikan itu, terutama untuk anak-anak. Anak-anak, supaya anak-anak terutama yang kelas rendah. Kelas rendah ini supaya cepat bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Itu harapan kita. Ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir teman-teman, untuk Bapak, lalu bagaimana cara meningkatkan target sekolah ini agar jauh lebih baik lagi? Iya, banyak sekali yang kita laksanakan, seperti yang terutama di dalam pembelajaran ya. Anak-anak itu kalau saat keluar main, bagi siswa yang belum bisa atau belum lancar baca tulis berhitung, kita siapkan gurunya di ruang perpustakaan. Nah, jadinya di sana ada 2 sampai 5 anak dikasih bimbingan, bimbingan khusus. Malah sebelum pulang, sebelum mereka walaupun jamnya pulang, tetapi sebelum dia dijemput sama orang tuanya, dia dikasih bimbingan dulu. Bimbingan dulu kelas 1 sama kelas 2 ini. Supaya sama rata, kasihan loh. Karena kemampuan anak-anak ini kan beda. Beda, ada yang lancar, ada yang terlambat. Nah, yang terlambat lah itu yang menjadi titik fokus kita, untuk anak-anak itu bisa mengejar teman-teman yang lain. Yang berikutnya, ini ada kegiatan-kegiatan ekstranya itu kita datangkan dari luar. Nah, termasuk yang ini yang mengajarkan melukis ini juga dari luar, dari seniman dari luar.
kebetulan seniman itu dosen di STMIK Bumi Gora. Oh, Bumi Gora. Iya, STMIK Bumi Gora. Jadinya mereka berkesempatan hadir ke sini untuk membimbing anak-anak ini di dalam kegiatan melukis ini. Mantap ya teman-teman, SDN. Iya. Oke. Berarti itu saja ya Bapak ya. Iya. Oke teman-teman, itu beberapa pertanyaan yang kita tanyakan kepada kepala sekolah tentang penerapan manajemen berbasis sekolah di SDN 1 Perempuan ini. Oke, terima kasih Bapak ya atas waktu dan maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf ya Bapak ya. Oke teman-teman, kita akhiri wawancara pada pagi hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan mewawancarai ibu guru kita. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat ibu memahami peran guru dalam sistem MBS atau manajemen berbasis sekolah? Serius ya? Ya. Saya kayak di sidang rasanya. Oke, menurut saya peran saya sebagai guru dalam manajemen sekolah itu sangat penting ya, karena keterlibatan stakeholder di sekolah itu menunjang bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Baik itu kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid itu harus berhubungan semuanya. Jadi kalau ada problem bisa diselesaikan di sekolah. Tentunya itu semua harus dengan komunikasi. Jadi menurut saya itu sangat berperan penting ya di dalam manajemen sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu. Apakah Ibu merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan sekolah? Jika iya, bagaimana? Berikan alasannya. Oke. Bukan saya aja ya. Jadi semua guru itu kita dilibatkan semua. Jadi setiap ada kegiatan atau ada event atau ada permasalahan di sekolah, Bapak kepala sekolah itu selalu mengajak kita untuk rembuk dulu, kita rapat dulu gitu. Nah, nanti hasil putusan rapat itu yang menjadi penentu arah dan langkah kita mengambil keputusan. Nah, jadi contoh misalkan ada hasil hasil ulangan siswa yang untuk kenaikan kelas. Misal ada beberapa siswa yang bermasalah. Nah, itu kita di semua guru itu ditanya sama kepala sekolah bagaimana pendapatnya, apakah siswa ini kita naikkan kelas atau tidak. Ini contohnya ya. Nah, terus di sana juga kita itu ditanya, kalau misalkan kita naikkan kelas, apakah guru selanjutnya siap menghadapi ini? Atau kalaupun kita tidak menaikkan kelas, bagaimana solusinya? Nah, jadi kita semua di sana itu terlibat, ya. Setiap ada permasalahan itu selalu kita rapatkan dulu. Nah, kalaupun hasil rapat itu kita harus sampaikan ke wali murid, kita biasanya mengumumkan lewat WA. Kalau tidak mengumumkan lewat WA, kita panggil orang tua murid itu ke sini, begini hasil keputusan kita ini. Jadi kita komunikasikan ke mereka. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Bagaimana MBS memengaruhi perencanaan pembelajaran di kelas? Oh ya, kalau yang itu benar-benar sangat berpengaruh ya. Kita itu biasanya, bukan biasanya sih, ini memang rutinitas, ada KKG ya. Nah, jadi kita diwajibkan untuk mengikuti KKG itu untuk membuat kualitas kita itu semakin bagus, kayak pelatihan-pelatihan gitu. Nah, jadi selain kita diadakan pelatihan gitu, Bapak kepala sekolah juga mengizinkan kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Contoh, saya kemarin diizinkan untuk lanjut S2 oleh Bapak Kepala. Terus ibu bapak guru juga kalau ditahu mereka itu mengikuti PPG, dilonggarkan waktunya dan disiapkan guru pengganti. Kebetulan kita itu di sini ada 3 guru honor, dan guru honor itu bisa sekali waktu masuk ke kelas kita kalau misalkan kita lagi ada kegiatan, lagi ada acara atau pelatihan lah gitu ya.
Jadi benar-benar di manage nih supaya gurunya berkualitas, siswanya senang belajar di kelas, sekolahnya jadi maju terus ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada perubahan dalam hubungan antara guru-guru dengan siswa dan orang tua sejak penerapan MBS? Ada dong. Jadi saya tidak melihat teman-teman ya. Nah, ini saya lihat di kelas saya. Jadi pas mereka pertama naik ke kelas 6 itu saya adakan asesmen dulu. Saya cek seberapa mampukah mereka menyelesaikan soal matematika, seberapa kecepatan mereka membaca, bagaimana tulisan mereka, apakah indah atau masya Allah kan? Ya. Jadi setelah itu tuh saya komunikasikan dengan orang tua. Bagaimana nih Bu, Pak, anaknya begini. Kalau nanti dinaikkan atau diam di kelas 6 mungkin dia akan kesulitan ini. Ini analisis saya. Tapi mereka bilang, gak apa-apa Bu Guru, diamin aja dulu, nanti saya leskan anak saya di rumah untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Oke. Jadi setiap ada permasalahan seperti itu selalu saya umumkan. Seperti sekarang selesai sumatif akhir semester ini, saya fotokan nilai murninya tanpa diedit ya. Jadi yang dapat 20, 30 udah saya post di grup. Ini Bapak Ibu hasil anaknya. Gitu. Terus saya minta solusi sama mereka. Gimana? Karena belajar itu tidak hanya sama gurunya, tapi yang lebih banyak itu mereka di rumah. Kita kan cuma 7 jam ketemu mereka. Nah, sedangkan sama ibu bapaknya, kalau mereka tidak mengontrol, lupa juga nanti di sekolah. Makanya saya selalu minta supaya bapak ibu selalu membantu saya supaya anak-anak ini bisa, terutama anak-anak yang masih terbata-bata dalam ngitung ya, dalam baca yang masih agak ini. Saya minta itu sama mereka, tolong Bu, ini kelas 6 nih, tolong. Kayak menjerit gitu, tolong. Ya seperti itulah. Dan ini pertanyaan terakhir ya Bu. Kamu? Apakah ibu guru, ibu sendiri ya, mendapatkan pelatihan atau dukungan dari pihak sekolah terkait MBS? Iya, kemarin tanggal berapa ya? Baru kemarin ini sih, tanggal 23 apa tanggal 12? Itu saya pelatihan di ini di grup di SMP 1 Gerung tentang pelatihan iklim sekolah. Bagaimana iklim sekolah itu yang baik, bagaimana sekolah ini yang aman, iklim kelas. Jadi saya itu pelatihan 2 hari, itu yang mengadakan dinas dan saya mewakili SD 1 Perampuan. Ya, itu jadi saja. dikasih ruang. Iya, ya. Tinggal satu menambahkan sebelum diakhiri ya, saya ingin menambahkan. Terus bagaimana manajemen berbasis sekolah ini dapat memengaruhi cara ibu mengajar? Oh, sangat ya, sangat berpengaruh sekali ya. Karena begini, kita di kelas itu juga harus ada manajemennya kan. Bagaimana supaya anak ini saat kita menjelaskan mereka mendengarkan, biar tidak gaduh suasana kelas. Nah, jadi manajemen ini benar-benar berpengaruh terhadap saya, terutama bagaimana saya itu mengontrol siswa saya. Manajemen itu kalau bagi saya tidak hanya kamu begini-gini, kamu gini-gini, tapi kita buat kesepakatan bersama mereka. Lalu setelah kita buat kesepakatan itu, bagaimana kita ini sama-sama menerapkan kesepakatan itu. Terus bagaimana konsekuensinya kalau kamu tidak menerapkan kesepakatan itu. Gitu. Jadi kalau bagi saya pribadi, manajemen kelas itu sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu saya itu untuk mengkoordinir kelas saya. Contoh absen, biasanya kan guru-guru tuh ngabsen satu-satu setiap hari. Abi, tiap hari everyday seperti itu ya. Mungkin anak-anak akan bosan, jadi saya buatkan mereka absen seperti itu. Jadi siapapun yang datang pertama itu dia ngabsen, namanya itu paling pertama di sana. Dan pas mereka nggak masuk pasti kelihatan dia bolong, apa nggak masuk nih gitu. Jadi ketika mereka ini
masuk, ternyata misalnya namanya Renal yang datang, wih, atau 5 orang, 4 orang pertama datang tuh kasih reward tepuk tangan berupa bintang, ya, bintang perilaku. Nah, tapi bintang perilaku itu di bukunya mereka, saya nggak tempel di sini. Jadi ada mereka punya buku tulis, saya taruhin bintang di sana karena dia datang pagi. Saya juga ngabsen di sana. Jadi ketahuan kalau gurunya datang paling akhir absennya. Di sana. Terus di sana juga ada refleksi ya, dinding refleksi saya. Jadi setiap kita selesai belajar, apa yang kesulitan kalian, apa yang membuat kalian senang belajar hari ini, udah mereka taruh di sana. Dan kelas saya tidak ada jadwal piket. Berarti yang Siapa Bu? Di sana ada petugas kelas. Ya. Jadi semua orang-orang di dalam kelas ini punya tugas. Mungkin kelas ini aja kayaknya yang ketua kelasnya 2 setiap hari ya. Jadi ada yang mimpin doa pada saat pagi, ada yang mimpin doa pada saat pulang. Ada yang bertugas untuk menyapu, ada yang tugas untuk membersihkan. Nah, ini mereka tidak membersihkan ini, mereka tidak melaksanakan tugasnya ini. biasa Ya, alhamdulillah sih. Berarti mereka nggak bosan ya selama proses pembelajaran? Enggak, nggak akan bosan. Banyak ininya. Itu kemarin keberagaman tuh di atas, tapi kita belum punya tempat display ya untuk hasil karya-karya mereka itu. Ya begitulah. Mungkin sekian ya Ibu, terima kasih atas waktunya telah diluangkan kepada kami. Sekian. dari oke teman-teman, berarti sudah selesai perbincangan kita mengenai wawancarai terhadap guru atau wali kelas di SDN 1 Perempuan. Oke, kami dari kelompok 4 akan mengakhiri wawancara kita pada pagi hari ini. Kami kita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami lagi di SDN 1 Perempuan. Nah, di sini kami akan mewawancarai beberapa siswa mengenai penerapan manajemen berbasis sekolah di Sekolah Dasar SDN 1 Perempuan. Sebelumnya kita kenalan dulu dong sama peserta atau siswa yang ada di sekolah ini. Oke, dari kanan dulu deh. Namanya siapa, Dek? Nada, Nada, kelas berapa Nada? kelas 5. Kelas 5. Oke, yang ini Nurwida, kelas berapa? kelas 5. Oke, yang ini Rana, kelas kelas 5. Kalau yang ganteng nih, siapa namanya? Azuzi, kelas 2. Kelas 2. Oke, tanyain yang ini. Ini kelas berapa? Ini Liana, Namanya sayang berapa? Lili, kelas berapa? 2. Oke, kelas Kalau yang ini? Kalau yang cantik ini namanya siapa? Anita, Anita, kelas berapa Anita? Anita. Oh, Hanifa. Kelas 2. Oke, di sini ada yang kelas 2 ya, kelas 5. Oke, kita langsung tanyain aja mengenai apa saja sih kegiatan atau penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah ini. Sebelumnya kakak minta satu orang deh jelasin. Di sini ada nggak deh kegiatan manajemen berbasis sekolah? Perlombaan kayak diadakan ekstrakurikuler gitu di sekolah ini ada nggak? Ada Kak. Apa aja dong? Boleh ceritain dong? Dek? Lomba mewarnai, Apa aja lagi? Bapak aja lu. Menggambar. Oke, berarti di sekolah ini ada kegiatan ya. Jadi perlombaan yang dilakukan bisa jadi per tahun atau gimana, Dek? Per semester ya? Enggak Kak. Per semester. Oke, per semester teman-teman. Apa kita tanyain kepada adik-adik? Semuanya dulu sapa dulu. Hai bilang. Hai. Kayak gini. Hai. Oke, kalau kakak bilang hai, kalian jawab halo ya. Oke, 1, 2, 3, hai. Halo. Oke, ya. Cukup di sini wawancara kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, dari saya Dita Wahyuni dan rekan saya Agun, Agil. saya